Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya sangat bersyukur pagi ini masih ada kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan kepada kita semua walaupun hanya secara online. Saya tahu beberapa minggu ini menjadi masa-masa yang sangat berat untuk bangsa kita dan juga saya percaya untuk banyak di antara kita semua di sini. Terus terang buat saya pribadi dalam 2-3 minggu terakhir ini saya banyak menangis. Hampir tiap hari bahkan ada beberapa hari di mana mata saya menjadi sangat kering ya karena situasi yang ada. Hampir tiap hari saya mendengar ada saudara-saudari, sahabat yang terjangkit penyakit daripada COVID ini dan menjadi sakit. Bahkan ada beberapa brother sister kita yang harus mendahului kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Dan saya juga tahu bahkan ada tidak sedikit anggota keluarga, ya, anggota keluarga inti daripada kita di sini yang juga meninggalkan dunia ini pada masa-masa yang sulit ini. Saya hanya bisa berdoa untuk kita semua di sini mendapatkan perlindungan dari Tuhan, pemulihan, dan juga penghiburan dari Tuhan di masa yang tidak mudah ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan, di dalam setiap kondisi keadaan kami. Kami tahu ini masa yang sulit, tapi kami mau percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang tahu terbaik untuk kami semua di sini. Biarlah Tuhan, hidup kami senantiasa dikuatkan, dihibur, disertai oleh Engkau, terutama pada masa-masa yang tidak mudah ini. Dan biarlah Tuhan kami bisa terus bertumbuh sebagai satu jemaat, menjadi jemaat yang menyenangkan hati Engkau saja. Sertai Tuhan hamba-Mu, pimpin hamba-Mu dengan roh Engkau, bila apa yang dibagikan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami semua di sini. Sertai hati kami semua, bila kami punya hati yang lembut, dan hati yang terus mau belajar, bertumbuh oleh firman Engkau. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti kita sudah tahu, tema kita bulan ini adalah Jemaat Allah yang hidup. The Church of the Living God. Yang kita ambil dari 1 Timotius pasal ketiga ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya, ini jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saya mau kasih sedikit latar belakang daripada surat Paulus kepada Timotius yang pertama ini, dan juga tujuan daripada surat Paulus ini kepada Timotius. Seperti kita tahu, ya, kita lihat di 1 Timotius pasal 1, ayat 1-2, dikatakan di sana, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sangat jelas surat ini ditulis oleh Paulus dan dituliskan kepada Timotius. Tapi tujuannya untuk apa? Di ayat ketiga dikatakan di sana, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih, yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dari sini kita ketahui bahwa Timotius diminta oleh Paulus untuk tinggal di Efesus, sehingga Timotius bisa menasehati, bisa membimbing, bisa memimpin jemaat di Efesus ini, agar mereka nggak sibuk dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan tradisi-tradisi yang nggak jelas, yang akhirnya membuat mereka jadi banyak berdebat, membuat mereka banyak habiskan waktu, dan akhirnya membuat mereka jadi terpecah-pecah. Paulus mau bahkan jemaat di Efesus itu fokus akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat mereka, dan bertumbuh dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang sedikit latar belakang atau sejarah perkembangan daripada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 18 ayat 19,
itulah pertama kali dikatakan Paulus tiba di Efesus. Dia masuk dan mengajar di rumah ibadat atau sinagog di Efesus itu sendiri. Dengan kata lain, inilah ketika jemaat Efesus itu bermula. Kurang lebih mungkin di tahun 52. Dan kita bisa baca ini di buku Kisah Rasul pasal 18. Kemudian kita lihat bagaimana Paulus kembali ke Efesus di Kisah Rasul pasal 19. Dia tujuannya mau menguatkan jemaat di sana. Dan kali ini Paulus tinggal beberapa tahun di sana. Di Kisah Rasul pasal 20, kita melihat bagaimana Paulus mengumpulkan para penatua Efesus di Miletus. Ya, kenapa? Karena Paulus dalam perjalanan balik ke Yerusalem, ya, mau berlayar kembali. Dia mau memberikan nasihat, pesan terakhir kepada penatua-penatua di Efesus dan sekalian berpisah dengan mereka. Itu kurang lebih di tahun ke-57. Nah, setelah itu Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Itu yang kita sebut kita kenal sebagai surat Efesus, ya. Itu kurang lebih di tahun 62 dan Paulus menuliskannya dari penjara di Roma. Kemudian Paulus kembali menuliskan jemaat di Efesus, menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, tetapi melalui Timotius sekarang, ya, yang ditujukan kepada Timotius, ya, itu di tahun 66. Makanya surat itu disebut surat pertama kepada Timotius. Kembali Paulus menuliskannya di penjara di Roma. Nah, menarik lagi, jemaat Efesus sekali lagi disebutkan di Alkitab, yaitu di buku Wahyu, di pasal kedua ayat 1-7. Ya, itu adalah wahyu Tuhan kepada Yohanes tentang jemaat Efesus. Waktu itu Yohanes menerima wahyu ini ketika dia berada di pulau Patmos. Nah, kalau kita baca ya di surat Paulus ya kepada jemaat di Efesus, kita masih bisa merasakan ya betapa sehatnya jemaat Efesus dan betapa bangganya Paulus akan jemaat di Efesus. Kita bisa lihat di pasal yang pertama surat Efesus ayat ke-15-17. Karena itu aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita baca di sini, kita bisa lihat Paulus selalu mengucap syukur akan iman dan kasih daripada jemaat Efesus. Dia bahkan berdoa untuk jemaat Efesus senantiasa mengenal Tuhan secara benar. Tapi seperti kita ketahui, ya hanya kurang lebih 3-4 tahun kemudian, Paulus harus menuliskan surat kepada Timotius untuk jemaat Efesus, untuk mereka bisa tetap saling mengasihi dan tidak sibuk dengan pengajaran-pengajaran yang entah mereka dapat dari mana, dan tradisi-tradisi membuat mereka lebih banyak berdebat satu dengan yang lainnya. Bahkan yang lebih parahnya kita tahu juga ya di tahun 96, ya kurang lebih 35 tahun kemudian, ya Yesus sendiri mengatakan seberapa jauh jemaat Efesus sudah jatuh. Mari kita baca sama-sama di Wahyu pasal yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus dicela oleh Yesus. Walaupun mereka begitu bertekun dan berjerih payah, tapi yang menarik kita bisa melihat bagaimana jemaat Efesus kehilangan kasih mereka yang mula-mula, baik terhadap Tuhan maupun terhadap brother dan sister pada saat itu. Paulus sudah bisa merasakan
kemunduran iman, kemunduran kasih, kemunduran kerohanian daripada jemaat di Efesus. Tidak heran Paulus bahkan sampai meminta kepada Timotius untuk tinggal di Efesus, membantu menjaga jemaat di Efesus. Bahkan melalui suratnya yang pertama kepada Timotius, Paulus sudah memperingatkan Timotius tentang keadaan jemaat di Efesus dan apa yang harus dilakukan. Jika kemunduran ini bisa terjadi, saudara-saudari, di jemaat di Efesus, saya percaya hari ini, dan sangat besar kemungkinannya bisa terjadi juga dengan jemaat kita hari ini. Sudah seharusnya kita belajar dari apa yang dituliskan Paulus. Dan kita bisa belajar bagaimana kita bisa terus menjadi jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang kita tahu, ada 3 hal yang Paulus tuliskan kepada Timotius tentang bagaimana seharusnya kita hidup agar kita tidak mengalami kemunduran sebagai satu jemaat. Ditekankan tadi bahwa kita perlu hidup menjadi keluarga Allah. Dan kita perlu hidup menjadi jemaat Allah yang hidup. Dan kita di sini harus senantiasa ingat kita adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Hal yang sama sebenarnya Paulus sudah tuliskan ya kepada jemaat di Efesus 3-4 tahun sebelumnya. Ya, kalau kita baca di Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait yang kudus di dalam Tuhan. Tidak heran, ketika ketiga core values, ya, saya sebut core values atau nilai utama tentang gereja ini hilang. Dan ketika core values ini tidak diambil secara serius, brothers sisters, gereja akan mengalami kemunduran dan tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan. Hari ini mari kita pelajari satu demi satu, sehingga kita di sini bisa menjaga untuk kita tetap bisa menjadi jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Yang pertama, kita harus bertanya hari ini, mengapa kita diminta hidup sebagai keluarga Allah? Apa sih yang terpenting dalam sebuah keluarga itu? Mari kita lihat apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus di pasal yang keempat, ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, hal terpenting dalam sebuah keluarga adalah yang kita sebut sebagai hubungan atau relationship. Paulus meminta jemaat di Efesus untuk saling mengasihi dan saling rendah hati, lemah lembut satu dengan yang lainnya, sabar, dan bahkan saling membantu. Kalau kita baca versi NIV-nya, sangat menarik, dikatakan be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Kenapa saya suka apa yang ditulis di sini? Karena ini memberikan satu penekanan yang lebih. Kalau kita kembali ke kata aslinya atau bahasa Yunaninya, pertama dikatakan be completely, ya, dari bahasa Yunani passes, yang artinya with all, with everything, dengan segala tenaga, dengan semuanya. Kemudian kata yang kedua yang sangat penting di sini adalah bearing, ya, anekomenoi, ya, yang artinya apa? Memikul, memanggul. Oke, nah dalam peribahasa Indonesia kita sering dengar ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya apa? Artinya memang nggak mudah. Artinya memang berat ya untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan kata love yang dipakai di sini dari kata agape, yang artinya kasih yang tak bersyarat. Berarti sekali lagi, brothers sisters, memang hubungan dalam jemaat itu nggak mudah. Memang berat. Untuk bisa kita lemah lembut, berat untuk kita bisa sabar, berat untuk kita bisa rendah hati, ya. Dan itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita punya kasih
yang agape, ya, atau kasih yang tak bersyarat itu. Hari ini saya mau bertanya kepada kita, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudari kita di dalam jemaat? Saya percaya, sekali lagi, tidak mudah untuk bisa saling mengasihi dengan semua perbedaan yang kita punya hari ini. Perbedaan latar belakang, suku, pendidikan, pergaulan-pergaulan yang kita punya sebelumnya, cara pikir kita, sense of humornya kita, sosial ekonomi kita, usia kita, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Terus terang mudah sekali loh untuk kita jadi salah paham, salah menilai, dan bahkan salah mengerti. Makanya sangat diperlukan untuk kita di sini bisa rendah hati, kita sabar, kita lemah lembut, di dalam kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Satu contoh klasik aja yang saya alami adalah begini. Ya, ada brother sister kita yang kalau sakit, mereka itu mau dikunjungi. Mereka mau dihubungi. Kenapa? Karena mereka merasa diperhatikan. Mereka merasa disayang. Mereka merasa dikasihi. Ya, kalau kita hubungi atau kunjungi. Tapi, ada juga brother sister kita yang hari ini, kalau sakit, itu tidak mau dikunjungi. Tidak mau dihubungi. Kenapa? Karena mereka merasa terganggu. Mereka merasa tidak bisa istirahat. Mereka menjadi kesal dan menjadi tidak happy. Lihat, perbedaan kecil seperti itu aja bisa menimbulkan masalah. Terus terang memang tidak mudah berhubungan dengan manusia, karena manusia itu memang berbeda-beda. Hari ini kita tahu manusia lebih suka berhubungan dengan komputer, atau berhubungan dengan bahkan hewan peliharaan, daripada berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi, brother sister, sekali lagi, ini adalah core values. Ini adalah nilai utama yang tidak bisa kita kompromikan. Tanpa ini, kita nggak bisa menjadi jemaat. Tanpa ini kita nggak bisa menjadi satu jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa relationship, tanpa hubungan satu sama lain, kita bahkan nggak bisa menyebut diri kita ini adalah jemaat Tuhan. Kita nggak bisa di dalam gereja kita lu gue. Nggak ada, itu bukan yang Tuhan rancangkan. Kita harus berikan segalanya, memikul beban yang berat ini dengan kasih yang tak bersyarat. Terus terang, brother sister, saya sangat bangga, ya, selama pandemi ini melihat brother sister kita di sini betul-betul all out, ya, ini masa yang tidak mudah. Tapi saya lihat bagaimana kita di sini mau menolong satu dengan yang lainnya. Ada yang berdoa, ada yang mencari dan menyediakan vitamin dan obat-obatan yang susah dicari pada saat ini. Menyediakan tabung oksigen, berusaha mendapatkan kamar rumah sakit, menyumbang darah, menyumbang materi, mengirim makanan, membantu brother sister yang sedang kesulitan, membiayai sekolah daripada anak-anak brother sister kita yang lain, membantu biaya perawatan, ya, menemani di masa kedukaan, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Saya bersyukur hari ini, dan sangat bangga bisa berada di dalam keluarga Allah ini, yang terus berjuang untuk membangun sebuah hubungan, relationship yang real dan dekat dan dalam satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, tanpa hubungan, tanpa relationship, kita tidak bisa menjadi seperti jemaat yang Tuhan inginkan. Kita harus terus berjuang dan mempertahankan hal ini. Hal yang kedua, mengapa kita dikatakan di sini sebagai jemaat Allah yang hidup? Saya percaya ini menunjukkan bahwa kita ini adalah milik daripada Allah yang hidup. Tapi pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa kita adalah perwakilan atau representatif dari Allah yang hidup di dunia ini. Kita kembali ke surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saya suka versi NLT-nya, New Living Translation-nya. Dikatakan gini, imitate God. Kemudian dikatakan lagi, following the example of Christ. Kita harus menjadi imitator. Kita harus menjadi tukang tiru. Dari siapa? Dari Tuhan. Kita mau mencontohi dia. Ya, karena apa? Karena kita anak-anaknya. Kemudian kita bilang, kita harus
follow the example atau meneladani Kristus. Kenapa? Karena sekali lagi kita adalah perwakilan representatif dari Allah yang hidup di dunia ini. Di buku Kolose, bahkan Paulus menulisnya sangat jelas. Ya, dikatakan di ayat yang ke-17 dari pasal yang ketiga. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Sekali lagi di NLT-nya, sangat jelas sekali. Dia bilang gini, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Jika kita baca dalam konteksnya ini jadi sangat menarik ya. Maka ayat sesudah itu jadi mudah untuk kita pahami hari ini ya. Ini ayat yang kita sudah tahu, kita sering baca. Tapi dalam konteks kalau kita ini adalah perwakilannya Tuhan, representatifnya Tuhan. Ini menjadi sangat-sangat menarik. Dikatakan sana ya, di ayat 18 sampai 22, menarik sekali. Bayangkan dalam konteks kita ini ada representatifnya Tuhan. Hai istri-istri, sebagai perwakilan Kristus, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lihat, istri, kita mau tunduk kepada suami. Kenapa? Karena kita adalah perwakilan Kristus di dunia ini. Kemudian apa? Hai suami-suami, sebagai perwakilan Kristus, the representative of Christ, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, as the representative of Christ, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, sebagai perwakilan Kristus, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Kita lakukan semuanya apa? Karena kita adalah perwakilan Kristus, representative of Christ di dunia ini. Paulus tekankan sekali lagi, bahkan di ayat 23, dia bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam kita hidup di dunia ini, segala keputusan kita, segala tindakan kita, segala respon kita terhadap situasi, itu seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita di sini adalah perwakilannya Tuhan. Kita adalah representatifnya Tuhan. Kita di sini harus bisa menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah kepada dunia ini. Pertanyaannya, bisakah orang di sekitar kita melihat bahwa kita adalah seseorang atau jemaat yang betul-betul meneladani Kristus dan betul-betul menjadi perwakilan Kristus di dunia ini? Bisakah Allah yang hidup ini mengatakan bahwa kita betul-betul adalah representatifnya, perwakilannya di dunia ini? Apakah kita sudah merepresent dia, mewakili dia dengan baik di dunia ini? Apakah Tuhan bisa bangga dengan kita? Sebagai jemaat harusnya kita hidup tidak berpusat ke diri kita, ataupun tentang kita. Harusnya kita hidup berpusat kepada Tuhan. Dan kita lakukan semuanya untuk Dia. Kenapa? Karena ini adalah tentang Dia. Mari kita ingat senantiasa. Ini bukan tentang kita. Tapi dalam segala hal yang kita lakukan sebagai jemaat, kita mau melakukannya karena kita adalah milik. Dan juga kita adalah perwakilan atau representatif dari Allah yang hidup. Hal yang ketiga, mengapa kita sebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Saya percaya hari ini Paulus tidak sedang mengatakan bahwa jemaat adalah sumber atau otoritas daripada kebenaran. Bukan itu. Tapi saya percaya hari ini kita sebagai jemaat, kita mempunyai tanggung jawab atau responsibility untuk menjaga, menjalankan, menghidupi, dan mengabarkan kebenaran daripada firman Tuhan ini kepada dunia. Di Efesus pasal keempat, kita kembali ke sana, ya yang ke-11 sekarang. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita tinggal di dunia yang hari ini terus terang lebih suka atau lebih menerima pembenaran daripada kebenaran. Sebagai manusia, kita cenderungnya suka ikut apa yang nyaman buat kita. Kita cenderungnya ikut apa yang populer, apa yang cocok di hati kita, apa yang membuat kita bisa merasa diterima, apa yang enak didengar, apa yang menghibur, apa yang gampang, apa yang cepat hasilnya, apa yang dipercayai oleh orang banyak. Itulah sifat kita sebagai manusia. Hari ini, kenapa ya orang gampang sekali percaya kepada berita hoax? Ya, karena terus terang, orang makin lama makin malas menyelidiki dan mempelajari sesuatu itu lebih dalam. Kalau itu cocok dengan telinganya, cocok dengan keyakinannya, cocok dengan pandangannya, ya sudah, mereka percaya saja. Saya mau tanya hari ini, apakah sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, iman kita gampang goyah hari ini? Apakah hari ini kita gampang terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan? Apakah hari ini kita juga gampang terpengaruh oleh kondisi yang ada? Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita mau, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Atau kita sudah sini menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pemberitaan-pemberitaan atau artikel-artikel yang tidak jelas. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk betul-betul menggali firman Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam? Berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan? Betapa pentingnya hari ini bagi kita, atau seberapa pentingnya bagi kita hari ini untuk punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Pertanyaan hari ini, bagaimana kita tahu bahwa kita ini bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita? Apakah hari ini dilihat atau dinilai dari seberapa banyak ayat yang kita hafal? Atau kita dinilai hanya dari pengetahuan yang semakin hari semakin bertambah? Atau hanya dilihat dari seberapa hebatnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang ditanyakan orang dan bisa berdebat dengan baik dengan orang-orang yang mempertanyakan iman kita? Apakah itu adalah tanda bahwa kita sudah punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Saya sangat suka Paulus membuat itu dengan sangat jelas, menyatakannya dengan sangat jelas di ayat yang ke-15, di pasal yang keempat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Hari ini saya percaya, kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran, makin hari harusnya hidup kita ini makin mirip dengan Kristus. Bukan saja pengetahuan kita bertambah, tapi pengetahuan tersebut membuat kita makin mirip dengan Kristus. Itulah ukuran sesungguhnya bagi kita. Ya, kalau kita di sini bertumbuh dan berpegang teguh pada kebenaran. Tidak heran Paulus katakan kepada Timotius, ya, di 1 Timotius pasal 4 ayat 16, dikatakan di sana, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita perlu awasi diri kita. Kita perlu awasi hidup kita. Tapi pada saat yang sama, kita juga perlu awasi ajaran kita, agar kita hari ini tidak saja menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita juga menyelamatkan semua orang yang mendengarkan kita. Sebagai jemaat, kita punya tanggung jawab, responsibility untuk menjaga, menjalankan, menghidupi
dan mengabarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita jaga core values, nilai-nilai utama yang kita harus punya sebagai satu jemaat. Jangan kendor. Jangan kita menjadi mundur. Tetapi kita harus senantiasa ingat, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam kasih dan hubungan kita atau relationship kita dengan brothers dan sister kita. Walaupun sulit, tapi ingat, kasih tidak pernah gagal. Hal yang kedua, mari kita terus ingat, kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Kita adalah miliknya Dia. Kita adalah perwakilannya Dia, representatif Kristus di dunia ini. Biarlah sikap kita, kehidupan sehari-hari kita bisa membuat Tuhan bangga akan kita. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa ingat, sebagai jemaat, kita adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita mempunyai tanggung jawab, responsibility yang besar untuk menjaga, menjalani, menghidupi, dan juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada dunia ini. Sekali lagi, mari kita semangat untuk terus hidup menjadi apa atau menjadi jemaat yang Tuhan inginkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami bisa menjadi jemaat Engkau. Kami tahu kami punya banyak kelemahan. Kami tahu gampang Tuhan untuk kami akhirnya mundur Tuhan, dan akhirnya tidak menjadi seperti yang Kau inginkan. Tapi biarlah hari ini kami belajar untuk menjaga hubungan kami satu dengan yang lainnya Tuhan. Sehingga kami bisa terus makin hari makin mengasihi satu dengan yang lainnya. Bantu kami di sini Tuhan untuk betul-betul hidup menjadi perwakilan Engkau di dunia ini Tuhan. Betul-betul membuat Engkau bangga akan sikap daripada hidup kami dan betul memberikan impact kepada dunia ini Tuhan. Dan bantu kami di sini Tuhan mempunyai satu sense of responsibility untuk terus hidup dalam kebenaran Engkau dan mengabarkan kebenaran Engkau kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami tidak kendor Tuhan untuk menjaga nilai-nilai utama ini sehingga kami bisa terus hidup menjadi jemaat yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.